pandemi boleh ada, memang ada ya kenyataannya, memang ada, betul. tetapi kita tidak boleh menyerah. Ya. Kita tetap berhati-hati, kita tetap disiplin, tetapi kita juga tetap berusaha untuk menjalin komunikasi dengan umat melalui acara-acara selama perayaan 90 tahun ini. 3, 2, 1, ngopi cakep, ngobrol pintar, cara keuskupan Surabaya. You. Terpuji Raja Kristus selama-lamanya. Halo Sobat Ngopi, piye kabare? Wis ngopi turung? Ngopi cakep dhisik rek. Oke Sobat Ngopi, kalau Anda sambil ngopi-ngopi hari ini, mohon maaf loh ya, kalau suara saya jangan sampai mengacaukan ngopi Anda. Oke. Mengenai nyanyian tadi, Kristus Raja Semesta Alam. Nah, pagi ini sudah kedatangan bintang tamu yang cakep. Kalau di ngopi cakep, bintang tamunya pasti cakep-cakep. Oke. Kita kedatangan tamu Romo Dodi. Selamat. Ya Romo, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang Kristus Raja Semesta Alam. Nah, apa yang spesial ini Romo dari peringatan Kristus Raja Semesta Alam untuk Romo dan di paroki? Ya, terima kasih sebelumnya bahwa diberi kesempatan untuk bersama ngobrol cakep di kopi cakep ini. Moga-moga semakin cakep semuanya. Amin, Ya. amin. Perayaan Kristus Raja Semesta Alam itu tentu kita pahami sebagai sebuah permenungan bersama bahwa Allah itu merajai semesta alam. Kristus merajai semesta alam. Artinya Kristus itu hadir dalam semesta. Nah, kalau Kristus itu hadir dalam semesta, apapun itu bentuknya, artinya semesta ini memancarkan kemuliaan Kristus. Betul. Atau kan korelasinya begitu. Betul, betul. Korelasinya begitu. Nah, maka dari korelasi itu kami di Paroki Kristus Raja yang tahun ini 2020 secara spesial itu merayakan perayaan ulang tahun paroki yang ke-90 tahun. Ke-90 tahun Romo. 90 tahun. Luar biasa. Ya, mulai tahun 1930. Ya. Oke. 1930 itu dimulai dengan bersamaan pemberkatan sekolah Santa Teresia sebelah Santa gereja Teresia, itu. ya, betul, sebelah gereja. SD, ya, itu SD Teresia. Itu menjadi tempat pertama umat di Ketabang. Namanya pada waktu itu Stasi Ketabang. Stasi Ketabang. Ya. Karena di Daerah daerah Ketabang. Ketabang. Karena para romonya tinggal di daerah Ketabang. Sebagai stasi dari paroki Kepanjen. Oh. Kelsapa, Ya. Kelsapa ke Kepanjen. Lalu sebenarnya tahun 1924 itu sudah ada Romo van Meegen. Lalu 1927-28 juga ada Romo yang berkarya. Lalu 1930 disitulah mulai bahwa mereka punya tempat untuk ya beraktivitas, menggereja ya di sekolah itu Teresia. Maka pada waktu itu disebut Gereja Bantu Teresia. Oh, dasarnya Gereja Bantu begitu. Teresia. Di dalam bahasa Belanda. Nah, lalu dari situlah mulai perkembangan umat sampai dengan sekarang 90 tahun Paroki Kristus Raja. Nah, secara khusus tema yang kami angkat pada tahun ini adalah ini rumahmu ya Tuhan, ini rumahmu. Ya, tema ini itu terinspirasi dari pertama doa Ya Harapan Israel. Doa Ya Harapan Israel itu sebenarnya adalah doa panggilan. Okay. Ya, doa panggilan di mana dalam doa itu didoakan agar apapun yang ada di dalam doa-doa itu ya, itu sungguh-sungguh menghadirkan kemuliaan Allah satu, Ya. kemudian Allah yang memelihara, Allah yang mempergandakan bibit mudanya, menarik generasi, dan Allah yang menyelesaikan. Nah, itu kuncinya di situ. Tema itu juga didasari dari dasar biblis
1 Tawarikh ya. 1 Tawarikh bab 2 ayat 1. Kurang lebih bunyinya demikian. Disinilah rumah Tuhan Allah kita, dan disinilah mezbah untuk kurban bakaran orang Israel. Nah, itu yang menjadi tema perayaan 90 tahun Paroki Kristus Raja tahun ini. Oh, jadi dari dasar itu kemudian ini rumahmu ya Tuhan, ini rumahmu, betul ya Mo ya? Kalau yang orang bilang rumahmu ya Tuhan berarti kan identik dengan gerejanya gitu ya Mo ya. Padahal penafsiran sebetulnya kan gereja itu penafsirannya kalau ya ini kan informasi yang ada itu biasanya kan gereja itu bukan hanya rumah Tuhan, bukan hanya rumah Tuhan itu bukan hanya gereja, kebalik saya. Nah itu seperti apa Mo ini untuk di Paroki Kristus Raja? Pemaknaan dari tema ini ya, tema ini rumahmu ya Tuhan, ini rumahmu. Jadi mau mengatakan bahwa seluruh komponen gereja, entah itu bangunannya, entah itu orangnya, manusianya, mau mengatakan bahwa ini tempat Tuhan bertahta. Artinya apa? Artinya adalah bahwa paroki ini harus memancarkan kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, kalau paroki ini harus memancarkan kemuliaan Tuhan karena ini adalah rumah Tuhan, maka konsekuensinya bagi para romonya, bagi para insan pastoralnya, bagi para pengurus DPP, DPH, DPI, ketua wilayah, ketua lingkungan, dan pengurus-pengurusnya, serta umatnya juga memancarkan kemuliaan Tuhan dalam aktivitas mereka sehari-hari. Nah, pemancaran kemuliaan Tuhan itu kita mulai dari mana? Kita mulai dari iman yang dirayakan. Ya, toh? Iman yang dirayakan itu kan dalam Ekaristi, ya. Gereja. Ya. Nah, sebagai bangunan, tempat untuk kita merayakan iman. Ya. Nah, dari situlah kemudian kita berharap bahwa melalui tema ini umat kemudian sungguh menyadari makna Ekaristi. Tuhan hadir, Tuhan datang, Tuhan bersemayam. Dan dari situ kemudian dalam aktivitas hidup sehari-hari, bagaimana iman yang kita rayakan dalam Ekaristi itu memancar. Dalam pekerjaan, keluar. Iya, memancar keluar. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam relasi dengan sesama, siapapun. Kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu. Ya. Ya. Jadi dari dalam menuju keluar. Keluar, ya. Nah ini menarik kok. Jadi paroki rumah Tuhan, paroki sebagai rumah Tuhan juga ya. Kemudian kalau di paroki berarti kan lingkupan paroki berarti umatnya juga bukan hanya umat Katolik yang ada di sekitar gereja. Ya. Dari dulu, dari awal berdiri paroki sampai sekarang masih cukup oke lah Mo ya. Cukup dinamis juga ya. Apalagi para pendiri ya, para pendiri paroki, romo-romo pendiri, para misionaris itu mempunyai semboyan atau apa ya untuk paroki gitu ya. Pro Ecclesiat Patria. Oh, ya, menarik ini. Artinya kami juga ketika saya mencoba mempelajari kok bagus ya ini mereka sudah memiliki moto paroki dari dulu Pro Ecclesiat Patria, untuk gereja dan tanah air. Untuk gereja dan tanah air. Berarti ada hubungan antara Katolik dan negara. 100% Katolik, 100% Indonesia. Nah, ini kalau mau dikaitkan dengan tema tadi nyambung. Ya toh? Nyambung bagaimana sebagai warga gereja, warga paroki memancarkan kemuliaan Tuhan melalui relasi dengan sesama sebagai warga negara. Nah, artinya kan nyambung. Jadi iman yang dirayakan sebagai orang Katolik 100% itu memancar dalam kehidupan bersama, di mana kita juga menjadi warga negara yang baik. Nah, itu korelasinya, hubungannya luar biasa. Oke. Sebelum lanjut dulu mau ngopi dulu. Diseruput dulu. Biar semakin cakep. Ya.
Kembali ke ulang tahun paroki. Sudah direncanakan bagaimana ini Mo untuk merayakan iman dan ulang tahun paroki ini di Kristus Di Raja? Kristus Raja ya, oke. Perayaan tahun ini itu sebenarnya sudah kami rencanakan sejak tahun kemarin. Oh, bukan sejak tahun 30 kemarin ya, Pak? Kelamaan. Embrionya. Ya, itu sudah mulai kami rencanakan sejak tahun 2019. Siap. Jadi kami sudah menyampaikan pada waktu perayaan ulang tahun paroki yang ke-89 sudah kami sampaikan bahwa ya tahun perayaan ke-89 ini kita rayakan secara sederhana begitu. Nanti akan kita beri makna secara lebih spesifik di perayaan tahun 90. Ya. Artinya sudah dipersiapkan 1 tahun. Nah, tetapi karena adanya pandemi ini, maka segala sesuatu yang sudah kita persiapkan itu kemudian disesuaikan dengan kondisi. Ya, banyak hal memang penekanannya kita modifikasi. Ya, Karena pandemi Karena harus pandemi. harus dimodifikasi. harus dimodifikasi dan tetap harus disyukuri. Betul. Ya, jadi supaya pandemi boleh ada, memang ada ya kenyataannya, memang. betul. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Ya. Kita tetap berhati-hati, kita tetap disiplin, tetapi kita juga tetap berusaha untuk menjalin komunikasi dengan umat melalui acara-acara selama perayaan 90 tahun ini. Ya, jadi kita tetap ada penggalangan dana, juga tetap rencana yang sudah kita buat itu seperti penggalangan dana, kemudian membuat profil video paroki Oke. lengkap. Nah, itu memang program untuk tahun ini 90 tahun. Tahun 89 kemarin kita membuat profil wilayah yang membuat profil. Nah, sekarang ini kita membuat profil paroki videonya lengkap. Nanti juga akan kita tampilkan. Nah, selain itu juga ada misa syukur nanti tanggal 22 November. 22 November. Pas Hari Raya Kristus Raja. Lalu juga akan ada ditutup dengan pentas seni virtual. Nah, sekarang kan zamannya kan virtual. Semua serba virtual. Virtual dalam arti bahwa semua acara sudah kita persiapkan. Kita record dengan baik, lalu kemudian nanti diedit, kemudian ditampilkan dalam sebuah tampilan pentas seni virtual. Luar biasa. Oh, jadi sudah disiapkan sejak tahun kemarin. Sudah setahun persiapannya. Bagaimana dengan masa pandemi ini, awal-awal dari tanggapan dari umat seperti apa Mo? Dari sudah disiapkan setahun, kemudian waduh pandemi. Terus piye Mo? Pada waktu itu bersama dengan panitia pengurus. Kalau kepanitianya sendiri kita bentuk secara resmi bulan Maret ya. Itu pas awal-awalnya pandemi ya, kita sudah mulai bentuk. Memang ada kekhawatiran bagaimana ini mau kita wujudkan dan sebagainya. Tapi kita tetap pada kesepakatan bahwa ya ini tetap kita syukuri. Cuman caranya kita sesuaikan. Kita modifikasi agar masa pandemi ini justru bermakna. Maka titik tekan dari kegiatan ini sebenarnya adalah aksi sosial. Jadi titik tekan itu bisa kita lihat dari pembiayaan dan sebagainya kan ada banyak di mana. Nah, untuk aksi sosialnya kami membuat 2 bentuk aksi sosial. Yang pertama itu donor darah. Donor darah itu dimulai bulan November sampai Desember nanti. Kami bekerja sama dengan satu PMI, di mana umat yang mau donor darah datang ke PMI itu, ke tempat itu, lalu nanti ada mendapatkan vouchernya dan lain sebagainya. Ya, ada rewardnya untuk itu. Selain itu juga ada bakti sosial. Bakti sosial ini kami arahkan ke umat dan ke masyarakat. Nah, ini masyarakat terutama yang terdampak pandemi ini. Untuk umat itu kita selenggarakan mulai September sampai dengan Desember nanti setiap bulan. Setiap bulan itu ada pembagian sembako dan vitamin untuk kurang lebih sekitar 200 paket. Umat bulan. Itu umum ya, atau umat masyarakat umum? Oh, Katolik ya. Katolik. Nah, untuk masyarakat yang masyarakat umum itu juga ada kurang lebih sekitar 100-an paket. Itu kami laksanakan 2 kali.
bulan Agustus dan bulan ini. Oh. Jadi bekerja sama dengan RT RW setempat yang kita pilih, yang disurvei, kemudian dilaksanakan di situ. Nah, apa yang kami usahakan ini walaupun kecil, berharap bisa membantu mereka yang terdampak. Betul. Ya, jadi kita mencoba menggalang donasi untuk kegiatan sosial ini. Dan puji Tuhan, soal donasi ini banyak pula umat kita yang dengan rela hati ikut berbagi. Bahkan kemarin itu sempat ada komunitas anak-anak muda SMA mungkin. Mereka masak lalu menjual hasil masakannya. Hasil jualan itu dikumpulkan, lalu mereka buat paket sembako sekitar berapa puluh paket disumbangkan. Waduh. Nah, jadi luar biasa. Inspirasi yang cukup menarik ya dari anak-anak muda bahwa mereka punya hobi mungkin memasak atau apa, lalu itu dijual, lalu hasil penjualannya untuk berbagi. Ya, sungguh luar biasa ini komunitas anak muda usia SMA rasanya. Luar biasa, mau dari muda sudah punya semangat begini ya. Luar biasa bahwa mereka ikut ambil bagian di situ. Dari kalau di KR sampai ada berapa wilayah? Besar sekali kan KR itu ya. KR kalau mau dilihat dari perkembangannya ya sejak tahun 2014 sampai sekarang itu 16 wilayah. 16 wilayah dengan 64 lingkungan. Ya. Lalu dari jumlah itu umat yang ada sekitar per hari ini rasanya 8.113 umat. Kakaknya 2.200 sekian per hari ini ya. Jadi kami kan menggunakan database berbasis web sehingga kita bisa mengupdate setiap hari. Jadi misalkan kalau tadi ada misalkan jam 8 tadi itu ada umat yang mendaftar lewat web itu masuk, ya sekarang sudah bisa langsung kita lihat update-nya. Itu yang ada. Nah, Paroki Kristus Raja sejak berdiri sampai dengan sekarang ini sudah ada pemekaran menjadi 3 paroki. Pertama itu Paroki Kenjeran. Ya. Kemudian yang kedua Paroki Pogot. Ya. Marinus, Kenjeran itu Paroki Marinus, Pogot itu RPD Ratu Pecinta Damai. Pogot, ya. Nah, lalu dari pemekaran itu data yang terakhir, pemekaran terakhir wilayah itu tahun 2014 menjadi 16 wilayah, 64 lingkungan. Ya. Ya, Romo yang ada sekarang 4 Romo. Nah, mengenai misanya sendiri, mau dari awal pandemi sampai sekarang sudah ada berjalankah misa offline atau bagaimana di paroki? Di Paroki Kristus Raja sejak masa awal pandemi ini muncul ya, kami mengusahakan prinsipnya adalah bahwa paroki harus menyapa umat melalui apa saja. Nah, lalu hal yang rutin pasti bisa dilakukan adalah melalui misa. Maka di dalam misa itu kami mencoba mengusahakan untuk bisa misa live streaming, baik itu misa harian maupun misa hari Minggu. Dalam proses live streaming ini kami juga berpikir bahwa tentu saja tidak seluruh umat itu mudah mendapatkan kuota mengakses internet. Lalu kami mencoba menggandeng salah satu TV swasta di Surabaya, SBO TV yang kami gandeng untuk bekerja sama agar umat juga bisa mengikuti misa tidak perlu kuota. Kalau dari umat sendiri mau nggak kangen misa offline? Ya, ada yang kangen, ada yang tidak. Nah, ini tantangannya. Tantangannya itu adalah ada yang sudah mulai merasa nyaman mengikuti misa online. Betul. Enggan untuk hadir misa secara offline. Nah, ini menjadi tantangan bersama nanti setelah pasca masa pandemi. Ya, bagaimana kita tetap bisa menghadirkan misa secara offline sehingga umat juga mau ikut
kembali hadir di gereja di situ. Belum ada rencana, Romo? Ini kami sudah mulai dengan simulasi. Jadi simulasi kami buat memang mulai bulan Oktober kemarin dengan pengurus-pengurus dulu, petugas-petugasnya, pokoknya dibiasakan dulu, baru nanti kalau sudah sungguh-sungguh terbuka bagi umat, nah kita tinggal jalan. Jadi simulasi itu misa biasa, misa hari Minggu, cuman yang hadir adalah mereka yang diundang, ya. Lalu menggunakan fasilitas aplikasi, namanya kami sebut Siresa. Siresa itu sistem registrasi misa. Oh. Singkatannya begitu. Saya pikir untuk resa-resa aja. Otak atik pokoknya. Otak atik ya. Itu bisa di-download di apps di App Store. App Store ya, maupun di Google Play. Ya. Nah, jadi baik bisa untuk Android maupun iPhone sudah bisa diakses. Cuman untuk loginnya itu menggunakan nomor KK Katolik yang sudah ada. Okay. Nah, itu yang sudah kita buat. Dari sistem itu sebenarnya bukan untuk membatasi, tetapi untuk memberikan data yang jelas. Umat A ini misalnya kapan, duduk di kursi nomor berapa. Sampai sedetil kursinya. Ya. Supaya kalau terjadi, mohon maaf, seandainya terjadi sesuatu, mungkin kemudian umat itu ada yang terpapar, kita bisa segera tahu bahwa si A terpapar COVID. Nah, kita bisa memberitahu umat yang ada di sekitarnya. Dan itu kita pantau melalui yang tadi Siresa itu tadi. Jadi sampai sejauh itu. Sekali lagi ini bukan untuk membatasi, bukan, tetapi justru untuk membantu menjaga supaya umat juga bisa merasakan misa dengan tenang bahwa siapa yang datang itu bisa dikenali. Nah, itu ini uji coba terus sampai nanti kalau sudah terbuka untuk umum, untuk umat, ya sudah tidak ada pembatasan. Kalau seandainya sudah berani membuka untuk umat, ya artinya tidak ada pembatasan. Begitu. Ini nanti kan kembali ke ulang tahun ini, Mo. Ya. Apa itu nanti, apakah itu ada gongnya di waktu ulang tahun, atau ini masih dievaluasi lagi sampai kapan? Untuk puncak perayaan hari ulang tahun nanti tanggal 22 jam 9 22 November maaf. Pada waktu hari raya Kristus Raja tanggal 22 November jam 9 itu kita ada misanya tetap online ya. Lalu memang mengundang pengurus ya sebagai perwakilan dari umat. Nah, untuk umat yang lain mohon kesabarannya untuk mengikuti misa dari rumah karena keterbatasan. Karena satu gereja yang dulu bisa untuk 900 orang, sekarang hanya bisa menampung 220-an. Menjadi sangat terbatas sesuai protokol ya. Jadi protokol dibatasinya ya dibatasi berarti sekitar 30%-an yang bisa masuk, maka sangat terbatas. Nah, misanya itu tadi tanggal 22 November jam 9 misa, 9 pagi misa, kemudian malamnya jam 7 malam itu ada pentas seni virtual itu tadi. Nah, untuk pentas seni virtual ini kami mengundang semua umat mau ikut ambil bagian, melihat dari rumah masing-masing, monggo, menyediakan konsumsi masing-masing di rumah. Sambil ngopi juga boleh. Itu namanya nobar, Mo. Nongkrong bareng ya, di rumah masing-masing. Ini nampaknya menjadi sesuatu yang menarik juga ya, bisa jadi dulu yang tidak pernah kita konsepkan tentang bagaimana umat bersama keluarga ikut merayakan peristiwa paroki dari rumah masing-masing dengan konsumsi masing-masing ya. Sekarang ternyata bisa dilakukan dan memang harus dilakukan. Wah, itu menarik, Mo. Jadi masing-masing umat bisa menikmati cemilan favoritnya masing-masing. Jadi iya. Itu ditayangkannya di mana nanti, Mo? Nanti di YouTube Komsos KR. Ya. YouTube Komsos KR. Yang biasanya selama ini untuk misa streaming itu nanti akan kita juga posting di situ ya. Nanti juga akan kami buatkan undangan untuk semua. Nah,
Sebelum misa kemarin, sebelum hari pelaksanaan misa, kami juga mengadakan webinar. Oke. Webinarnya kami 6 kali mengadakan webinar. Pertama webinar kebangsaan, merajut inspirasi untuk Ibu Pertiwi judulnya. Lalu yang kedua webinar tentang sejarah, mengupas sejarah gereja, paroki terutama. Yang ketiga webinar tentang pendidikan, orang bagaimana menjadi orang tua di masa pandemi. Lalu webinar yang berikutnya bidang ekonomi mikro. Kami mencoba mengangkat tentang UMKM, bagaimana ber-UMKM, kemudian bagaimana permodalan melalui CU. Kami juga ada CU di paroki. Lalu yang terakhir bagaimana mengembangkan wirausaha bersama dengan pakar entrepreneurship. Nah, jadi 6 kali kami mengadakan webinar. Nah, ini juga bagian dari edukasi untuk umat. Begitu. Luar biasa loh Romo. Jadi meskipun masa pandemi tentunya tidak boleh membatasi kita untuk takut. Tidak boleh takut, tidak boleh membatasi diri. Kita harus berkreasi, berinovasi, bagaimana tetap menjalankan kegiatan, tetap beraktivitas, tetap memancarkan iman pada masyarakat. Luar biasa Romo. Meskipun itu dengan berbagai cara tentu digital bisa. Sekarang ini ya digital lah. Iya. Luar biasa teknologi ya Romo. Ya. Oke. Terakhir Romo, mungkin ada pesan untuk umat, terutama umat Kristus Raja ini. Ya. Untuk umat Kristus Raja, yang penting pertama adalah tetap gembira, ya. Tetap optimis dalam situasi semacam ini, tetap memiliki pengharapan bahwa Kristus Raja semesta alam itu hadir di seluruh semesta alam, hadir dalam diri kita masing-masing, dan mari kita pancarkan kemuliaan itu di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Kita juga hadir bisa menjadi pembawa harapan untuk saudara-saudari yang ada di sekitar kita melalui apapun yang bisa kita lakukan, dan yang penting adalah ini tetap harus berjalan kreatif. Untuk menjadi kreatif itu kita perlu menyadari keterbatasan kita, mengandalkan pada Tuhan yang lebih kreatif dalam mencipta dan berkreasi untuk semesta alam ini, maka kita bisa ikut ambil bagian di dalamnya. Dan untuk seluruh umat, merayakan Hari Raya Kristus Raja menjadi bagian dari kita untuk menutup, mengakhiri tahun liturgi yang telah lewat ini, rasanya tahun liturgi A, untuk nanti memasuki masa Advent, ya, dengan semangat bahwa Kristus Raja semesta alam hadir merajai diri kita, dan mari kita juga memancarkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita melalui cara-cara yang sederhana secara itu, ya. Oke, terima kasih Romo. Nah, Sobat Ngopi, luar biasa kan? Nggak sampai berat-berat banget gitu kan topik Kristus Raja semesta alam. Oke. Terima kasih Romo. Ya. Kami juga mengucapkan profesiat untuk ulang tahun yang ke-90 Paroki Kristus Raja. Ya. Untuk itu kita tos dulu lagi, ya. profesiat. Terima kasih.